إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmat hidayah dan taufiknya. Alhamdulillah, kita selaku hambanya masih diberikan kekuatan, kesempatan, kesehatan untuk kita pergunakan dalam menambah amal ibadah, amal saleh sebagai kewajiban kita ketika Allah Ta'ala menciptakan diri kita, memberikan kehidupan di dunia ini. Tidak lain adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah termasuk yang baru saja kita tunaikan salat fardu isya secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah: "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah mukhlishina lahu-d-din, seraya mereka mengikhlaskan hanya untuk Allah ketika menjalankan agama ini. Inilah yang mesti senantiasa kita pegangi di dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah. Tak terkecuali adalah salat kita, tak terkecuali juga adalah majelis ta'lim, kajian dalam rangka kita ibadah, talabul ilm, menuntut ilmu, juga adalah hendaknya kita niatkan semata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga memohon kepada Allah semoga kita diberi tambahan ilmu yang bermanfaat. Karena itu adalah termasuk fadlullah yutihi may yasha, keutamaan yang Allah miliki, yang Allah taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Keutamaan seorang diberi ilmu, seorang diberikan pemahaman agama, itu adalah termasuk anugerah besar, nikmat besar yang Allah Ta'ala berikan tidak kepada semua orang, tetapi kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Dzalika fadlullah yutihi man yasha, yang demikian adalah keutamaannya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Semoga kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah, dipahamkan di dalam agama ini, sehingga dengannya membuka pintu kebaikan yang Allah Ta'ala akan berikan. Karena itulah Rasulullah SAW mengkaitkan antara kehendak Allah Ta'ala memberi kebaikan dengan Allah Ta'ala memberikan pemahaman kepada hambanya dalam perkara agama ini. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda: "May yuridillahu bi
khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan. Ini artinya kebaikan itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kehendaki tidak semua orang. Makanya Rasulullah SAW menyatakan may yuridillah, siapa yang Allah kehendaki. Menunjukkan tidak semua orang. Yang siapa yang Allah kehendaki, yakni berupa kebaikan untuk dia, maka tandanya alamatnya adalah yufaqihu fiddin, Allah fahamkan dia dalam perkara agama. Ini juga memberikan faedah bahwasannya yang memberikan anugerah pemahaman seseorang kepada agama ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kita berdoa memohon tambahan ilmu yang bermanfaat, juga pemahaman dalam agama ini. Dalam ayatnya Rasulullah SAW diperintahkan kul rabbi zidni ilma. Katakanlah, ya Allah wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Kita pun juga ataupun Rasulullah SAW juga mendoakan keponakannya Abdullah ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, berikanlah dia pemahaman fikih dalam agama ini. Ini adalah memohon kepada Allah karena sekali lagi itu adalah anugerah, karunia, keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tidak semua orang mendapatkannya. Maka hendaknya berbahagia ketika kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilm, mencari ilmu, mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulnya alaihi salatu wasallam, petunjuk hidup kita. Nah, ini alamatul khair, alamat kebaikan. Sertai untuk kita berdoa, mohon tambahan ilmu yang bermanfaat, sertai doa kita untuk kita diberi pemahaman di dalam agama ini, pemahaman yang benar. Karena ini adalah modal dasar, modal utama untuk kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Untuk itulah Rasulullah SAW diperintahkan untuk minta tambahan ilmu. Dan yang diminta oleh Rasul adalah ilmu yang bermanfaat. Itu pula yang menjadi doanya Rasul kepada ponakannya ini Abdullah bin Abbas untuk diberikan pemahaman dalam agama ini. Maka ya kita berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma atau warzuqni fiqha fiddin. Silakan. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu yang bermanfaat, anugerahkanlah kepadaku pemahaman fikih di dalam agama ini. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, maka kita bersyukur kepada Allah sehingga Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bergembira, senang kalau kita diberikan keutamaan, karunia, rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, bifadlillah, dengan karunia-Nya Allah dan rahmatnya Allah, yang dengan itu hendaknya engkau senang, bahagia, gembira, dapat keutamaan, dapat rahmatnya Allah. Mesti senang, gembira. Wa khairu mimma yajma'un, itu adalah lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh manusia. Yang dikumpulkan manusia berupa harta benda. Ketika seorang mendapatkan karunia, keutamaan dan rahmat dari Allah, itu lebih baik daripada tumpukan harta benda, emas, perak. Disebutkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah, fadlullah wa rahmatihi, itu adalah Al-Quran wal iman. Yaitu diberikan tentang pemahaman, ilmu, mengerti tentang isi dan kandungan Al-Quranul Karim setelah diberi oleh Allah Ta'ala iman. Nah, setelah diberi oleh Allah Ta'ala iman, kemudian diberi pemahaman di dalam agama ini, mengerti tentang petunjuk Al-Quranul Karim,
isi dan kandungan Al-Qur'anul Karim, maka itu terkumpul keutamaan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu hendaknya seseorang senang, bahagia, gembira, karena itu adalah lebih baik daripada harta kekayaan. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Alhamdulillah, kembali malam hari ini insyaallah kita melanjutkan. Semoga kita dengan kajian ini sekali lagi bertambah ilmu yang bermanfaat bagi kita, tambahan pemahaman, dan dengan itu berbuah berupa khasyah, rasa takut kepada Allah, untuk kemudian kita senantiasa menjadikan ilmu itu bermanfaat, diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah kaum muslimin, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Di kajian kita masih melanjutkan pembahasan kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Qayyim rahimahullah Al-Jauziyah rahimahullah taala, masih di bab awal qaidatun jadilah, kaidah yang sangat berharga, yaitu menjelaskan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Qaf ayat 37, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di awal, dari awal surah Qaf hingga ayat ini, itu semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ladzikra, sungguh terdapat pelajaran dan peringatan liman kana lahu qalbun, bagi orang yang dia memiliki hati, au al-qasam aw wa syahid, atau dia mencurahkan pendengarannya dalam keadaan dia syahid, menyaksikan. Ini sudah kita ketahui, syahid artinya qalbuhu hadirun, nah syahidun, hatinya hadir, nah hatinya menyaksikan, hatinya memahami, mengerti dari ayat yang didengarnya. Al-Qasam'a, dia curahkan pendengaran ketika ayat itu dibacakan, kemudian ayat itu memiliki taksir, pengaruh, asar, sampai kepada qalbunya. Ini namanya qalbu hayyun, hati yang hidup, menerima bimbingan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sampailah kemudian mendapati apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imanan, bertambahlah bagi mereka keimanannya. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian beliau menerangkan bahwasanya di antara manusia ada orang yang memang hatinya itu adalah hayyul qalbi, hidup hatinya. Nah, memiliki hati yang hidup. Wa'iyah, hatinya itu respect. Nah, itu. Sehingga ketika ada ayat dibacakan, ada hadis dibacakan, langsung ya ini merasakan asar pengaruhnya. Tamal fitrah, sempurna fitrahnya. Fitrahnya masih bersih. Nah, sehingga faida faqara biqalbihi wa jala bi dzikrihi dallahu qalbuhu wa aqluhu ala sihhatil Qur'an. Apabila dia mulai memikir dengan hatinya, mulai yakni merenungkan hatinya, kemudian berpikir, maka qalbunya dan akalnya, hati dan akalnya itu menunjukkan dia, mengarahkan kepada dia untuk dia kemudian mengetahui tentang sihhatul Quran, benarnya Al-Quran. Wa annaul haq, dan bahwasanya Al-Quran itu adalah hak. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, pada dia tidak ada sisi hatinya itu mengingkari. Hatinya tambah yakin, tambah ya ini mengetahui bahwasanya Al-Quran itu adalah hak. Wa syahida qalbu bima akhbara bil Quran, dan hatinya pun menyaksikan apa yang dihabarkan oleh Al-Quran. Fakana wurudul Quran ala qalbi nurun ala nuril fitrah.
maka datangnya ayat-ayat Al-Quran kepada dia, kepada hatinya, itu menjadi nur, cahaya di atas cahaya fitrah yang sudah ada pada kalbunya. Nah, makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga menerangkan di dalam kitab Miftah dari Sa'adah ketika membahas ayat, yaitu surah An-Nur ayat 35 yang nanti akan kita sebutkan. Beliau juga memberikan penjelasan ayat Allah Ta'ala nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, artinya nurul Quran ala nuril iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Orang yang beriman memiliki cahaya. Nah, kemudian ketika datang kepada dirinya ayat-ayat Al-Quran dibacakan, atau ayat-ayat Al-Quran dia tadabburi, dia renungkan, dia fahami, maka bertambahlah cahaya. Itulah yang disebut nur ala nur. Dan ini salah satu tafsir yang juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dari sebagian tafsir salaf. Di tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Nah, nur ala nur, nurul Quran ala nuril iman. Nah, di sini juga memberikan faedah nurul Quran ala nuril fitrah. Nah, cahaya Al-Quran di atas cahaya fitrah. Dan tandanya fitrah yang masih lurus, yang masih jernih, bersih, itu ya adanya keimanan. Jadi tidak bertentangan dengan nurul Quran ala nuril iman dengan nurul Quran ala nuril fitrah. Nah, ini termasuk salah satu tafsir dari salaf. Nanti akan kita baca, kita nukilkan tafsir ayat, yakni surah An-Nur ayat 35. Nah, demikian kata beliau, fakana wurudul Quran ala qalbihi nuran ala nuril fitrah. Maka datangnya Al-Quran kepada hatinya itu adalah menjadi cahaya di atas cahaya yang sudah ada pada fitrah dirinya. Nah, hatinya itu hidup. Nah, gitu. Hidup sudah ada cahaya. Nurul iman, cahaya iman. Nurul fitrah, bercahaya sudah hatinya hidup. Ditambah kemudian cahaya Al-Quran. Nah, semakin bercahaya, semakin hidup. Artinya apa? Ketika seseorang itu dengan iman itu ada padanya yakin. Nah, yakin sudah. Percaya. Kuat, keyakinan yang kuat, yang mantap. Nah, kemudian datang bimbingan. Kalau Al-Quran itu isinya adalah bimbingan, Buddha, petunjuk. Iman yang hidup ini mau diajak gerak kemana? Mau diisi aktivitas apa? Karena iman bukan sekedar hal yakin. Tetapi sebagaimana disebutkan oleh seorang tabi'in yang mulia, yaitu Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, laisal iman bitakhalli wala bitamanni. Walakinal iman ma waqara fil qalb wa saddaqahu aw yusaddiquhul amal. Iman itu bukanlah khayalan dan bukanlah lamunan. Bukanlah khayal. Bukanlah sekedar angan-angan. Iman itu. Tidak cukup mengatakan kami beriman. Kemudian tanpa ada bukti. Tidak. Namun iman itu adalah ma waqara fil qalb. Apa yang kuat menancap dalam kalbu. Wa yusaddiqul amal. Dan dibenarkan dalam amal perbuatan. Nah, sehingga ketika iman itu sudah terpancar dalam kalbu, nah, apa kemudian yang menjadi konsekuensi iman daripada amal-amalan perbuatan, ucapan-ucapan? Maka itu butuh petunjuk berikutnya, yakni Al-Quran. Begitu datang Al-Quran memanggil ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Sangat banyak ayat-ayat yang didahului dengan nidaul iman, panggilan iman. Ada yang mengumpulkan 90 lebih ayat-ayat yang itu didahului dengan nidaul iman. Yang semua ayat yang didahului dengan nidaul iman, panggilan iman,
itu mesti ada dua kemungkinan. Yaitu akan disebutkan perintah untuk dikerjakan, yang itu adalah merupakan kebaikan, atau adanya larangan yang diperintahkan untuk meninggalkan, yang itu juga menjadi konsekuensi iman. Ini ya. Contoh ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini bentuknya perintah untuk melakukan. Nah, ada yang bentuknya larangan. Misalnya sesama saudara. Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, wahai orang-orang yang beriman. Larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita suudon, kita memanggil saudaranya dengan panggilan-panggilan yang jelek. Nah, atau ya ini petunjuk yang sifatnya adalah pribadi kita agar kita tidak lalai. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Wahai orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian harta-harta kalian dan anak-anak kalian ang dzikrillah, dari mengingat Allah. Ini panggilan-panggilan iman. Salat Jumat ketika datang, panggil ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Nah, ini ikhwan jazakumullah. Diteliti oleh para ulama, tidak ada ayat yang di situ diawali dengan nidaul iman, panggilan iman, kecuali setelahnya adalah perintah yang engkau akan diperintahkan dengannya, atau larangan yang engkau akan dilarang. Ini menunjukkan bahwasanya iman konsekuensinya adalah terwujud dalam amaliyah. Makanya agama ini secara lengkap mesti terkumpul dua perkara. Nah, berupa i'tiqad, akidah, keyakinan, yakni yakin itu berupa keimanan, dan yang kedua amaliyah, amalan, harus diamalkan. Nah, tidak hanya sekedar keyakinan, itu nanti masuknya aliran kepercayaan atau kebatinan. Yang penting batinnya yakin. Nah, ini keliru. Kok nggak sholat? Nah, yang penting yang harus yakin. Yang penting harus percaya. Ini keliru. Ya. Lu ada ayatnya kok. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu hingga datang kepada engkau al-yakin. Jadi kalau sudah datang yakin, ya selesailah menyembah Allah. Sholatnya, puasanya. Sudah yakin. Nah, ini namanya salah tafsir, akhirnya juga salah pengamalan. Salah pemahaman, akhirnya salah pengamalan. Dan ini termasuk penyakit yang merusak. Karena ayat itu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin di dalam surah Al-Hijr ayat 99, al-yakin itu tafsirnya adalah al-maut, kematian. Nah, kemudian kalau kita membuka tafsir Ibnu Katsir, beliau menyebutkan dalil yang memuatkan, yakni bahwasanya tafsirnya al-yakin itu adalah al-maut. Sebagaimana perkataan orang-orang kafir. Ketika mereka dimasukkan dalam neraka, mereka mengatakan, yakni mereka dulu tidaklah menjadi orang-orang yang beriman, hatta atana al-yakin, hingga datang kepada kami al-yakin. Loh, namanya orang kafir nggak mungkin datang al-yakin. Karena apa? Al-yakin itu adalah al-maut. Sampai datang kematian mereka tidaklah beriman. Ini orang kafir sehingga dimasukkan dalam neraka. Begitu juga riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika yakni Abdullah bin Mas'ud meninggal, maka Rasul alaihi salatu wasallam ketika takziah datang, yakni lima makna yang artinya istrinya didengar oleh Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan qad akramakallah. Nah, sungguh Allah telah memuliakanmu. Maka ditanya oleh Rasul alaihi salatu wasallam, nah, mimma yudriki annallaha qad karramahum. Dari mana engkau mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala sudah memuliakan dia? Nah, maka ketika ditanya, kembali bertanya wanita tersebut, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan,
Amma Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, yakni qad atahul yakin, sungguh telah datang kepada dia al-yakin, yang dimaksudkan al-maut, artinya telah mendatangi beliau kematian. Nah, wa inni arju lahul khair, dan aku berharap untuk dia adalah kebaikan. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya jazakumullah. Jadi al-yakin di situ adalah al-maut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kembali yakni hati kolbu yang fitrahnya masih bersih, lurus, di atas al-haq, maka itu adalah cahaya. Ada padanya keimanan. Ketika datang Al-Quran, maka bertambahlah cahaya. Karena petunjuk. Sehingga imannya nanti akan terwujud dalam kehidupan sehari-hari setelah mendapatkan petunjuk. Petunjuknya apa? Salatlah, aqimis shalah, puasalah, kutiba alaikumussyam, misalnya. Dan perintah-perintah yang lainnya, begitu juga larangan-larangan yang mesti ditinggalkan. Sehingga imannya semakin bertambah. Untuk itulah ketika dibacakan ayat bertambah imannya. Sehingga kaidah ahli sunnati wal jamaah dan akidah ahli sunnati wal jamaah, mereka mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Bertambahnya dengan ketaatan, berkurangnya dengan kemaksiatan. Kenapa? Ketika dia taat, menjalankan perintah atau menjauhi larangan, bertambahlah cahayanya, bertambah kuat imannya. Kokoh. Kokoh. Namun ketika maksiat, berkuranglah imannya. Berkuranglah imannya. Kalau terus-menerus sampai pada tingkat lemah. Bahkan bisa hilang. Naudzubillah. Sebagaimana dalam hadis yang kita ketahui, ada orang yang dia menjual imannya, agamanya menjadi kafir. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Ada orang di pagi hari beriman, sorenya sudah kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Atau sorenya masih iman, paginya sudah kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya untuk hanya sekedar mendapatkan kesenangan dunia. Tidak dijaga imannya, tidak dijaga agamanya. Atau kalau kondisi imannya lemah. Sebagaimana datang dalam hadis Rasulullah SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yusriku sariku hina yusriku wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina itu dia sedang berzina, melakukan berzina dalam keadaan dia mukmin. Artinya imannya saat itu sangat-sangat lemah. Sehingga karena lemahnya iman, tidak kuat, tidak mampu untuk menyelamatkan dia dari kemaksiatan berupa berzina. Terkalahkan dengan hawa nafsunya. Imannya saking tipisnya, imannya saking lemah. Begitu juga tidaklah orang yang mencuri itu ketika dia mencuri dalam keadaan beriman. Artinya dalam keadaan imannya sempurna, imannya kuat. Tidak. Tapi justru. Sehingga untuk itulah jelas sebenarnya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi ahabbu khairun wa ahabbu ilallah wal minal mu'minid dha'if." Wa kullun lahu khair. Orang yang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang imannya lemah. Ini menunjukkan manusia itu imannya bertingkat-tingkat. Ada yang kuat, ada yang lemah. Walaupun masing-masing ada kebaikan, selama punya iman itu sudah ada punya kebaikan. Tapi ketika imannya kuat, cahayanya semakin tambah, semakin kuat, semakin tambah. Itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya ikhwan jazakumullah kita memahami bahwasanya cahaya iman itu dibutuhkan untuk tambahan cahaya berikutnya, yakni berupa petunjuk.
Al-Qur'anul Karim. Makanya beliau menafsirkan ketika datang Al-Qur'an kepada kalbunya, nuron ala nuril fitrah, menjadi cahaya di atas cahaya fitrahnya. Wa hada wasful ladzina qila fihim, dan ini adalah sifat orang-orang yang Allah taala katakan tentang mereka dalam surah Saba ayat 6. Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika mir rabbika wal haq. Dan orang-orang yang diberikan ilmu mendapati, melihat bahwasanya yang diturunkan kepada engkau Muhammad itu adalah al-haq tadi. Jadi kalau hati itu udah hidup, nah, maka akan yakin, percaya, nah, dan mendapati bahwasanya apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya itu adalah al-haq. Ayat-ayat Al-Quran itu adalah hak. Nah, makanya Allah Ta'ala telah sifati dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu adalah datangnya dari Rabbmu, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Nah, ini ayat ini juga lihat menunjukkan tentang keutamaan orang yang diberi ilmu. Bahkan Al-Imam Qayyim rahimahullah menyatakan tidak ada yang menyimpulkan Al-Quran itu adalah hak, ayat-ayatnya adalah hak, kecuali orang yang diberi ilmu. Semakin dia diberi ilmu, semakin mendapati kebenaran Al-Quran. Semakin tambah kuat yakinnya, percayanya, imannya. Demikianlah Allah Ta'ala menyatakan, wa yaral ladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu itu melihat, mendapati alladzina unzila ilaika, yang diturunkan kepada engkau Muhammad, mir rabbika, dari Rabbmu, huwal haq, itu adalah al-haq. Nah, sehingga kesimpulannya, kalau ada orang menolak Al-Quran atau sebagian ayat dari Al-Quran tidak percaya, berarti dia masih jahil, belum diberikan ilmu. Nah, kalau sekiranya dia tahu ilmunya, diberi ilmunya, dia pasti mendapati tidak ada sedikit pun dari keraguan dalam Al-Quran tentang kebenaran Al-Quranul Karim. Makanya Allah Ta'ala memerintahkan, fala takunanna minal mumtarin. Jangan engkau termasuk golongan orang-orang yang ragu-ragu. Maka kalau kita sekiranya belum mengerti ya tentang ayat Al-Quran, atau menjadi iskal, masih bingung kita, kok rasa berat, jangan kemudian kita ingkari. Jangan kemudian kita salahkan ayatnya. Jangan kemudian kita menghukumi ini ayat nggak benar ini. Nah, tetapi yang disalahkan adalah keterbatasan kita, kebodohan kita. Nah, belum sampai ilmunya, belum tahu ilmunya. Kenapa? Karena kalau dia berilmu, berlakulah ayat ini. Orang-orang yang diberikan ilmu, pasti kesimpulannya apa yang diturunkan kepada Rasul, huwal haq. Dia adalah al-haq. Nah, maka saat itu jangan kita patokannya akal kita, kedangkalan pemahaman kita, jangan. Tetapi saat itu yang bicara adalah iman kita. Nah, iman kita. Itu sebagai jawabannya. Apa? Mengimani pasti ini hak. Cuman saya belum paham aja. Nah, gitu. Jangan kemudian dituduh ayatnya salah, ayatnya keliru. Atau ayatnya ini sudah tidak sesuai dengan zaman. Sudah ini ayatnya sudah kadaluarsa. Ini kembalinya justru ke akal kita yang dangkal, pemahaman kita yang dangkal. Kita belum tahu ilmunya. Nah, karena kalau sudah tahu ilmunya, pasti dia akan menyimpulkan bahwasanya yang diturunkan kepada Rasul alaihissalam itu adalah al-haq. Maka lihat, di dalam Al-Quran itu ada ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat yang sudah jelas hukumnya. Aqimis sholat, tegakkan sholat, ya sudah jelas. Laksanakan puasa, sudah jelas. Jangan mencuri, jelas. Jangan berzina, jelas.
Nah, itu hukum. Tapi ada ayatul mutasyabihat. Mutasyabihat ada dua. Mutasyabihat memang, yakni kapanpun ya dari manusia ini tidak akan bisa mengetahui tafsirnya. Nah, ya ini seperti ayatul muqatta'ah. Yani ahruf muqatta'ah, yani alif lam mim. Misalnya Yasin, kaf ha ya ain shad. Ini apa ini? Nah, Rasul saja tidak mendatangkan tafsirnya. Maka yang demikian adalah yang berbicara keimanan kita, bukan ini ayat kok begini, nggak ada gunanya, ini nggak bisa dipahami. Loh, ini ayat Al-Quran itu diantaranya untuk menunjukkan bahwasanya ini datangnya dari sisi Allah. Nah, dan Allah itu adalah ilmunya tidak ada batasnya. Allah maha luas ilmunya. Sedangkan kita terbatas. Termasuk ayat ini, yang ini datangnya dari Allah untuk menunjukkan kita ini terbatas ilmunya. Di saat itu yang berbicara adalah keimanan kita. Sekalipun kita tidak tahu apa yang dimaksudkan. Yani huruf-huruf muqatta'ah itu menunjukkan itu datangnya dari sisi Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah engkau diberi dari ilmu ini kecuali sedikit. Dan untuk menguji keimanan kita, mau percaya atau tidak ini datangnya dari Allah, maka disebutkan warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina. Adapun orang-orang yang rasikhun mendalam ilmunya, nah, orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan, nah, amanna bih, kami mengimaninya. Kenapa? Kullum min indi rabbina. Semuanya ayat-ayat itu datangnya dari Rabb kami. Keimanan yang berbicara, bukan kemudian akalnya. Wah, ini saya nggak paham, ini ayat memang nggak benar ini. Loh, nah, bukan jazakumullah. Ini aklani biasanya demikian. Ya, termasuk orang-orang Syiah itu menyebarkan hadis ad-dinu wal akal. Nah, agama itu adalah akal. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam kitab Silsilah Al-Ahadis Dhaifah wal Mawdu'ah, kumpulan hadis-hadis yang lemah dan maudhu', mendudukkan pembahasan hadis yang palsu. Pertama adalah ini, ad-dinu wal akal. Ini adalah hadis yakni palsu, tidak ada asalnya dan bahkan batil. Nah, ad-dinu wal akal, agama itu adalah akal. Apa yang sesuai menjadi oleh akal dijadikan agama. Yang tidak sesuai bukan bagian dari agama. Ini adalah kebatilan. Nah, karena tidak semua itu bisa dicerna oleh akal. Apalagi kalau akalnya dangkal. Akalnya manusia kan beda-beda. Nah, akalnya balita dengan akalnya orang dewasa beda-beda. Balita dikasih api pun ya dipegang sama dia. Iya kan? Nah, karena akalnya masih belum matang. Dikasih barang hitam ya dikira makanan. Padahal batu. Dan begitu. Dia belum bisa membedakan. Akalnya manusia beda-beda. Nah, kalau yang demikian kembalinya adalah menjadi ukuran agama itu sesuai dengan akal, ini bahaya. Makanya seperti hadis Rasulullah SAW, idza waqa'ad dzubab fi inai ahadikum falyaqnishu. Kalau ya ini jatuh lalat itu ke salah satu tempat air minum kalian, maka hendaknya dia celupkan sekalian. Nah, kemudian dia buang, kemudian diminum. Ini tuntunan agama. Karena Rasulullah SAW mengatakan karena di salah satu sayapnya itu ada, ya ini penawarnya, ada obatnya. Sementara yang satunya adalah racun. Ini hadis. Tapi bagi orang yang yakni mengedepankan akal, yang akalnya belum sampai ke situ memang, akhirnya ini hadis nggak benar, ini jorok sekali katanya. Na'udzubillah. Masa ada lalat hinggap di air minum justru masukkan, kemudian dibuang, yakni lalatnya, airnya suruh minum. Jorok sekali katanya. Subhanallah. Nah, dan itu menjadi tantangan bagi orang-orang yang mereka ingin meneliti, ternyata hadis itu benar. Kalau diteliti dengan penelitian yang
mereka ini telah diobservasi dan sebagainya, ternyata benar hadis itu, baru mereka mau mengimani. Nah, kalau kita tidak, baik diteliti atau belum, harus kita keimanan kita yang berbicara dulu. Mau sesuai akal atau tidak, pertama adalah mengimani. Kenapa? Akidah kita mengajarkan al-haqqu min rabbi, kebenaran dari datangnya dari Rabbmu. Apa yang dari datangnya dari sisi Allah, ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis yang memang bisa dipertanggungjawabkan, jelas nyata hadis itu adalah sahih, datang dari Rasulullah SAW, itu adalah bagian dari wahyu, kita wajib mengimaninya. Nah, maka yang berbicara keimanan. Ini hanyazakumullah. Nah, nanti karena iman ini kaitannya dengan yakin akan disebutkan oleh beliau di belakang. Nah, cuma ada tingkatannya yakin ini, ya. Ada yakin, kemudian ada ainul yakin, ada apa yang ketiga? Hakul yakin. Ini nanti tingkatannya. Dibahas di akhir bab ini insyaallah, pembahasan yang sangat bagus oleh beliau. Jazakumullah rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat selanjutnya kata beliau, wa qala fi haqqihim, Allah taala berfirman tentang mereka. Nah, ini yang kita sebutkan tadi, yakni dalam surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamiskatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri, yuqadu fi syajaratin mubarakah, zaitunatin la syarqiyati wala gharbiyah, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar, nurun ala nur, yahdillahu li nurihi man yasha. Allah Ta'ala berfirman yang artinya Allahu nurus samawati wa ard, Allah adalah cahaya langit-langit dan bumi. Nah, ini nanti ditafsirkan, kita lihat tafsirnya, yakni baik hissi wa maknawi. Nah, hissi wa maknawi. Nah, artinya benar-benar Allah Ta'ala itu adalah nur. Makanya nama dari nama-nama Allah dan juga sifat dari sifat Allah adalah ditetapkan, nama dari nama-nama Allah itu adalah nur. Allahu nur. Nanti akan kita baca tentang dari para ulama tentang masalah ini. Kemudian, kalau hissi maksudnya Allah Ta'ala. Nah, yang memberikan cahaya langit-langit dan bumi, baik itu mataharinya, rembulannya, bintang-bintangnya, adalah semuanya adalah Allah Ta'ala yang mengaturnya. Cahayanya Allah Ta'ala yang memberikannya, Allah yang menciptakan, Allah yang mengaturnya. Ini secara hissi. Masalun nurihi, perumpamaan nur cahayanya Allah, kamiskah, miskah, sebuah lubang, nah, yang tidak tembus. Miskah itu disebutkan oleh ahli tafsir Ibn Abbas dan yang lainnya adalah kalau orang dulu bikin gedung atau rumah gini ya, di sisi temboknya itu dibuat cekungan ke dalam. Nah, itulah ditaruh apa? Lentera. Kenapa agak cekungan agak dalam itu? Artinya kalau ada hembusan angin kan dia nggak kena, karena dia agak mendalam, menjorok dalam. Cahayanya mantul keluar. Nah, untuk menerangi ruangan tersebut. Nah, kalau sekarang ya bukan temboknya ini lubang ini, tapi sediakan apa itu tempat lampunya. Kan gitu loh. Ya kan? Ada yang bulat, ada yang berbagai macam. Untuk melindungi pelitanya. Tapi tetap pelitanya bisa, ya ini cahayanya menyebar. Nah, kenapa? Karena itu nanti bahannya dari zujajah, kaca. Makanya kata selanjutnya ayat ini, kamiskatin fiha misbah, seperti miskah, lubang yang ada padanya misbah, lentera. Nah, lampu. Ya, jadi tempat kemudian ada lampunya. Al misbahu fi zujajah. Lampu itu di dalam kaca. Nah, sehingga cahayanya tetap tembus. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri, dan kaca tersebut
dia seakan-akan seperti kaukab bintang duri yang bersinar. Nah, menunjukkan kacanya jernih, yang ketika ada cahaya semakin menyebar dan memantulkan cahayanya. Yuqadu min syajarah, yang dihidupkan apinya dari pohon mubarakatin, yang penuh barokah. Nah, zaitunatin. Nah, yaitu pohon yang penuh barokah, yaitu zaitun, pohon zaitun. Artinya cahaya itu minyaknya dari zaitun, dihidupkan dari minyak zaitun. Nah, kalau ngetes nanti lihat aja, zaitun kasih di mangkok atau gelas gitu ya, atau cawan, kemudian dikasih sumbu, dihidupkan. Itu bisa menjadi bahan bakar, dan cenderung tidak menimbulkan asap hitam ya, terang. La syarqiyatin wala gharbiyah, yang tumbuh tidak di belahan timur juga tidak di belahan barat. Artinya apa? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, tidak di belahan terlalu timur sana yang tidak mendapatkan cahaya matahari ketika matahari ini, karena belahan timur itu kan. Nah, begitu juga yang belahan barat, yang kalau cahaya matahari datang bahkan sampai siang, barat masih ada yang terhalang. Nah, makanya barat itu siangnya lambat, kan begitu. Timur ada yang paling timur, di paling timur yang tidak terkena cahaya matahari, sehingga ya ini kondisi malamnya atau gelapnya itu lebih panjang. Nah, artinya apa? Pohon zaitun ini tumbuhnya adalah di pertengahan antara timur dan barat, yang terus terkena sinar matahari. Nah, sehingga itu menjadi proses, yakni zaitun ini semakin maksimal. Sehingga kalau mau tanam pohon zaitun, posisinya yang terkena cahaya terus, ya, terkena cahaya matahari. Maka dikatakan oleh Allah, la syarqiyatin wala gharbiyah, tidak di belahan tumbuhnya timur juga tidak di belahan barat, artinya berarti di tengah-tengah atau lokasi yang antara timur dan barat sehingga terkena cahaya matahari terus. Yakadu zaituha yudhi'u, sehingga zaitun ini terus hampir-hampir, minyaknya zaitun ini yudhi'u, bercahaya. Walau lam tamsashu nar, sekalipun tidak tersentuh atau tidak terkena cahaya. Karena saking jernihnya. Apalagi terkena cahaya. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Lihat perumpamaannya, zaitun yang sudah jernih itu, sekalipun tidak terkena cahaya, dia itu sudah memancarkan cahaya. Ini ibarat fitrah gitu loh. Perumpamaannya nih, karena perumpamaan ini Allah Ta'ala memberikan perumpamaan dalam Al-Quran itu la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal, bisa memahami. Sehingga ada salah kalau ketemu ayat Al-Quran di situ ada perumpamaan, dia nggak paham, dia nangis. Kenapa nangis? Berarti saya belum paham ini, belum berakal. Nah, karena perumpamaan dalam Al-Quran itu adalah tujuannya untuk kita berakal, memikirkan, mengambil pelajaran dengan perumpamaan itu. Nah, dan Allah Ta'ala memberikan perumpamaan sesuatu yang maknawi dengan sesuatu yang hissi, yang bisa dipanca indera. Seperti ini. Nah, petunjuknya Allah itu adalah cahaya. Makanya diperumpamakan. Ketika datang petunjuk yang itu datangnya kepada kolbu yang isinya adalah fitrah, bercahaya, maka itu nur di atas nur. Cahaya di atas cahaya. Seperti tadi. Zaitun. Nah, ya kan? Itu yang sekalipun dia tidak terkena cahaya, sudah jernih, sudah
memancarkan cahaya sekalipun tidak terkena cahaya matahari. Tetapi ketika terkena cahaya semakin apa? Nah, semakin terang. Semakin terang. Apalagi kemudian diletakkan di misbah tersebut dalam zujajah. Nah, itu. Tambah semakin. Inilah perumpamaan nur ala nur. Hati ketika fitrah isinya keimanan, datang kemudian petunjuk Al-Quran, nah itulah namanya nur ala nur. Makanya selanjutnya Allah Ta'ala mengatakan, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, lihat setelahnya, yahdillahu linurihi mayyasha. Allah Ta'ala memberikan petunjuk terhadap nurnya Allah Ta'ala itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Di sini maknawi, bahwasanya petunjuk itu adalah nur, cahaya. Orang yang tidak mendapatkan petunjuk ibarat dia dalam kegelapan. Cari rame ini. Nah, ini mendalam ini. Ikhwanazzakumullah. Ayat ini. Nah, kita sedikit selesaikan makroh ini, alinea ini, baru kita nanti tambah kedalaman supaya kita lebih paham lagi, lebih mendalam lagi di antara tafsir ayat ini yang disebutkan oleh para ulama. Kata beliau Al-Imam Al-Qayyim setelah itu, fahada nurul fitrah ala nuril wahyi. Lihat, ini adalah cahayanya fitrah, di atas cahayanya wahyu. Atau sebaliknya, cahaya wahyu di atas cahaya fitrah. Jadi fitrahnya itu sudah bercahaya, hidup dengan keimanan, ditambah dengan Al-Quran yang datang sebagai petunjuk, maka semakin bercahaya. Sehingga kita mengkaji, mendalami ayat-ayat Allah, itu ikhwan, kita semakin mendapatkan bimbingan, petunjuk, semakin cahaya itu ada dalam qalb kita. Makanya ikhwan jazakumullah, ya ini apalagi sangat terasa ketika orang sudah biasa talim pengajian. Dengan rasa nyaman, tentram dengan pengajian, ya iman terasa disirami, rohani terasa disirami, dirasakan. Sangat terasa ketika lama nggak talim. Ya, satu keadaan yang itu nyaman, ketentraman, siraman yang dirasa sejuk itu kok nggak ada gitu. Ketika lama nggak talim, maka dia susah, nggak tenang, nggak nyaman. Tapi kalau ini terus dibiarkan, akhirnya kering tadi. Kalau nggak disiramin, fitrahnya bisa rusak. Makanya Rasul alaihissalam menyatakan, setiap perjalanan manusia itu ada masa-masa fatrah memang. Innalikulli sirratin fatrah. Pada setiap perjalanan manusia ini ada mengalami fatrah, masa mundur, agak ini kurang semangat, turun semangatnya. Kata Rasul, fa in kanat fatratuhu 'alal sunnah faqad najah. Namun di masa-masa dia fatrah, turun semangat, ya, itu kalau masih di atas bimbingan sunnah, dia nanti akan selamat. Kenapa? Akan bangkit lagi gitu. Kalau di atas sunnah, artinya sunnahnya apa? Sunnahnya taklim. Sunnahnya apa? Berkumpul dengan orang-orang yang baik. Kan gitu. Sunnahnya apa? Untuk ibadah, amal soleh. Kembali lagi dia bangkit, maka selamat dia. Tapi kalau masa-masa fatrah ala ghairi dzalik, bukan di atas sunnah, faqad halak, dia akan celaka nanti. Masa-masa dia turun semangat, masa-masa dia futur, itu bergaulnya malah sembarangan, aktivitasnya sembarangan. Sudah, tambah rusak, tambah kering, sampai mati. Jadi, ini pentingnya kita terus mengkaji, mendalami agamanya Allah Subhanahu wa taala, terus mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah nur ala nur. Wa hadza halu sahibil qalbil hayyil wa'i. Inilah keadaan orang yang memiliki hati yang hidup, hati yang respect. Yang sadar, wa'i, sadar terus.
Kita baca tafsir ayat ini yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala dalam kitab tafsir beliau Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan. Qala rahimahullah taala qauluhu nurus sama Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit-langit dan bumi. Ai al-hissi wal ma'nawi. Cahaya artinya baik mencakup hissi maknawi. Hissi yang bisa dipanca indera, maknawi secara makna. Wa dzalika annahu ta'ala bi dzatihi nur. Yang demikian karena Allah Ta'ala syarat zatnya adalah nur, cahaya. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya apakah beliau itu Isra Mi'raj itu melihat Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menjawab, nurun kaifa arah. Cahaya, bagaimana saya bisa melihat? Nah, ya, terhalang cahaya. Alhamdulillah. Di kitab yakni Fiqhul Asma'il Husna Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badar, fikih tentang pembahasan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang keseluruhannya adalah nama-nama yang maha baik, di halaman 266 beliau mengatakan tentang ayat ini, faqad afada hadzal nas wa ghairuhu minan nususil waridah fi hadzal bab tasmiyatur rabbi subhanahu nuran. Nas ini, nas ayat ini dan yang ayat-ayat yang lainnya dari nas-nas yang datang pada bab ini menunjukkan bahwasanya penamaan Allah Subhanahu wa taala dengan nur. Jadi di antara nama Allah apa? Nur. Nah. Di anna lahu nuran mudhofan ilaih. Bahwasanya Allah Ta'ala memiliki nur yang diidhofahkan, yang digandengkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di annahu nur samawati, dan Allah adalah cahaya langit-langit dan bumi. Wa bi anna hijabahu nur, dan hijab yang menjadi hijab ya, sehingga Allah Ta'ala bahkan ketika Rasul SAW menghadap Allah di Isra Mi'raj, tidaklah Rasulullah SAW bisa melihat Allah Ta'ala. Kenapa? Karena beliau yakni hijabnya Allah Ta'ala adalah nur, cahaya. Maka ada 4. Dalam pembahasan nur ini ada 4. Pertama, pemutlakan bagi Allah Subhanahu wa taala nur sebagai nama Allah. 1. Nah, makanya Allah Ta'ala di dalam ayatnya disebut Allahu nur. Allah adalah nur. Yang kedua, digandengkannya kepada sifat. Sifatnya Allah adalah memiliki cahaya. Karena namanya Allah Ta'ala nur, Allah pun memiliki sifat, memiliki cahaya. Nah, alhamdulillah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat 68, wa asrafatil ardu min binuri rabbiha, dan yakni memancarkan sinar bumi ini diterangi semuanya binuri rabbiha, dengan cahaya Rabbnya, cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, idhofatuhu nuru ila samawati, diidhofahkannya, digandengkannya nurnya Allah kepada langit-langit dan bumi. Seperti dalam ayat ini, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit-langit dan bumi. Nah, artinya Allah lah yang karena memiliki cahaya, Allah pun memberi langit-langit dan bumi ini cahaya. Allah yang menciptakan cahaya, menyediakan cahaya, mengatur cahayanya, mencakup yakni mataharinya, bulannya, bintang-bintangnya, itu semuanya adalah Allah Ta'ala yang memberinya, Allah yang mengaturnya. Dan ini termasuk tafsir Ibn Abbas yang disebutkan di tafsir Ibn Katsir. Yang keempat, dzikru anna hijabahu nur. Yang keempat, penyebutan bahwasanya hijab, nah, yang menutupi diri Allah Subhanahu wa taala itu adalah nur, cahaya. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, hijabuhu nur, hijabnya adalah cahaya.
Begitu juga tentang hadis Isra Mi'raj ketika Rasul SAW ditanya, apakah beliau melihat Allah? Nurun kaifa arah, cahaya, bagaimana saya bisa melihat. Nah, rahimahullah. Namun dalam hal apakah Rasul SAW melihat Allah, maka ada dua pendapat. Yaitu ketika dalam keadaan beliau yaqdatan, artinya tidak tidur, maka Rasul SAW tidak melihatnya, termasuk dalam Isra Mi'raj. Tetapi beliau adalah melihat, yakni manaman, dalam mimpi. Nah, dalam mimpi sebagaimana datang riwayat yang sahih tentang masalah ini, tentang pembahasan apakah Rasul SAW melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada tafsir yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Selanjutnya beliau mengatakan, wa dzalika annahu ta'ala bi dzatihi nur, yang demikian karena zatnya Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya, wa hijabul ladzi laula lutfuhu la ahraqatis subuhatu wajhi man ta'a ilaihi basaruhu min khalqi nur, dan hijabnya Allah adalah cahaya yang kalau bukan karena maha pemurahnya Allah dan maha kasih sayangnya Allah, tentu terbakar. Nah, terbakar karena sinar atau cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai kepada makhluk-makhluknya. Kalau sekiranya Allah taala tidak memberikan kemurahan dan tidak memberikan kasih sayangnya, terbakarlah makhluk-makhluknya ini semua dengan sebab cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Wa bi istinarul ars, dengan cahayanya Allah pula lah menjadi terang ars, wal kursi, was syams, wal qamar, wan nur. Menjadi teranglah arsnya Allah, kursinya Allah, matahari, bulan, dan juga nur, cahaya-cahaya yang lainnya, bintang. Nah, wa bi istinaratul jannah, dan dengan itu pula nanti akan bercahaya surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika nurul ma'nawi, hal itu tadi nurul hissi. Ya, nurul hissi. Sehingga kita bisa menisbahkan cahaya bumi, cahaya yang menerangi bumi, cahaya matahari, itu adalah semuanya cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah lah yang menciptakannya, Allah yang mengadakannya. Nah, dan Allah sendiri adalah zatnya adalah nur, hijabnya adalah nur. Nah, tentang kaifiahnya maka kita tidak boleh menanyakannya. Ya, bagaimana cahayanya Allah, karena hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Ini secara hissi. Secara maknawi, nur adalah yarji ilallah, kembalinya kepada Allah. Fa kitabu nur, maka kitabnya Allah Al-Quran adalah nur, cahaya. Nah, wa syar'uhu nur, syariatnya Allah juga disebut cahaya. Wal iman wal ma'rifah fi qulubi rusuli wa ibadil mu'minin nur. Iman dan ma'rifat yang ada pada hati para rasulnya dan orang-orang yang beriman, semuanya adalah nur. Nah, enggak salah kalau di nurul iman. Itu enggak salah. Ya, betul. Nah, maksudnya nurul iman. Gitu. Cahaya iman. Nah, nurul ilmi, cahaya ilmu. Nah, nurul Islam, cahaya Islam. Karena itu semuanya adalah nur. Nah, sebagaimana kalau kekufuran tidaklah disebut cahaya, tapi zulmatul kufri, kegelapannya kekufuran. Zulmatul jahal, kegelapnya kebodohan. Ya. Kalau la nuru ta'ala latarakamat dulumat, kalau bukan karena cahaya Allah Subhanahu wa taala, niscaya semuanya itu akan diliputi dengan kegelapan. Nah, kalau tidak ada cahaya yang hissi, bumi akan menjadi gelap, matahari enggak punya cahaya, dan sebagainya. Begitu juga kalau bukan karena cahaya ya secara maknawi, kitabnya Allah, ilmu yang datang dari Allah, wahyu yang datang dari Allah, nah,
keimanan, maka manusia ini semuanya dalam kegelapan. Kalau bukan karena cahaya ilmu, cahaya petunjuk, cahaya ayat-ayat wahyunya Allah. Nah, walihada kullu mahallin yufqadu nuruhu fasamadul mah. Maka setiap tempat yang tidak ada cahayanya akan menjadi gelap. Ya. Kemudian beliau memberikan tafsir yang sangat bagus. Tidak panjang pembahasannya. Nah, silakan baca di tafsir yakni As-Sa'di rahimahullah. Nah, lebih menguatkan tadi Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala menerangkan yakni nurul fitrah, nurul Quran ala nuril fitrah. Ini juga sebagaimana yang diterangkan di tafsir As-Sa'di juga, kata beliau nurun ala nur, ketika menerangkan nur ala nur, saya di atas saya, nurun nar wa nuruz zait. Secara hissi panca indera adalah cahayanya api itu sendiri, ya, dan cahaya zait, minyak zaitun tadi, kan gitu. Minyak zaitun sudah jernih, seakan-akan bercahaya, ditambah ada cahaya. Nah, memantulkan cahaya dan menimbulkan cahaya. Kemudian nur ala nur. Wa wajhu hadzal misl alladzi darabahu Allah. Dan seperti inilah permisalan yang disebutkan oleh Allah, wa tatbiquhu ala halatil mu'min. Prakteknya, kenyataannya pada pribadi seorang mukmin adalah nurullah fi qalbihi, cahayanya Allah yang Allah taala sudah berikan pada kalbunya seorang mukmin dengan adanya iman, dengan adanya fitrahnya yang bersih. Anna fitratahu allati fatara 'alaiha bi manzilati zat as-safi. Adalah fitrahnya yang Allah taala ciptakan dia di atas fitrah tadi, itu kedudukannya seperti zat as-safi. Minyak yang masih murni, asli, jernih. Nah, gitu. Fa fitratuhu safiyah, maka fitrahnya adalah jernih, bersih, musta'iddatun li ta'alimil ilahiyah. Maka dia siap untuk mendapatkan pengajaran-pengajaran dari sisi Allah. Karena tempatnya jernih, bersih. Ibarat mau dikasih sesuatu yang bermanfaat, dia sudah siap. Nah, kan gitu. Ibarat kalau kita ini ada mangkok atau gelas, sudah bersih itu mangkok dan gelas itu bersih, sehingga dikasih madu, kasih apalagi susu, itu mantap. Tapi kalau masih kotor itu, apalagi ada ya ini racun-racunnya belum kamu bersihkan, kamu kasih madu, kasih susu. Nah, itu makanya Al-Imam Qayyim memberikan kaidah dan nanti akan kita lewati di kitab Fawaid ini. La yastami'u fi makanin wahid, tidak akan terkumpul dalam satu tempat dua hal yang bertentangan. Nah, itu tidak akan berkumpul dalam satu tempat itu dua hal yang bertentangan. Kalau ada iman, kufur harus pergi. Kalau ada al-haq, batil harus sirna. Dan begitu. Makanya Allah Ta'ala menyatakan, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukkan antara al-haq dan al-batil. Itu bernilai batil. Pasti batil kalau walaupun campur adukan antara al-haq dan batil, batil. Madu yang murni dicampur dengan gula. Kamu bilang madu asli? Nggak mungkin. Mesti madu palsu itu. Walaupun memang ada kandungan madu murninya ada, tapi sudah tercampur, itu namanya bukan asli. Nah, kalau al-haq dicampur dengan kebatilan, walaupun ada unsur al-haq, tetap itu batil. Nah, makanya Allah Ta'ala menyatakan wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu campur adukan antara al-haq dan al-batil. Nah, mekanizakumullah. Banyak manusia memiliki subhat-subhat. Di situ tempat jelas batil, kegiatannya batil. Enggak, saya mau menunjukkan yang hak. Ya campur adukan. Nah, kecuali kalau dia bisa singkirkan batil, kemudian muncullah hak. Nah, ini campur aduk terus, nggak pernah bisa dipilahkan, campur kebatilan. Nah, nasallahu salamah wal afiyah. Nah, makanya satu tempat yang bersih, yang
fitrah bersih itu dia siap menerima petunjuknya Allah Subhanahu. Nah, fitrah safiyah, maka fitrahnya itu bersih, musta'iddatun li ta'alimil ilahiyah, siap untuk menerima pengajaran-pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala, wal amal masru', siap untuk mengamalkan yang disyariatkan. Fa idza wasala ila ilm wal iman, ketika sampai masuk kepada dia ilmu dan iman, ista'alla zalika nur bi qalbi, semakinlah besar cahaya, semakin terang cahaya dalam kalbunya, bi manzilati isti'alin nari fi fasilatin dalikal misbah, seperti kedudukan cahaya yang semakin terang di ini misbah tadi. Apa itu? Ini lentera tadi. Dikasih zaitun, tempatnya kaca, zujajah, sudah semakin terang. Nah, alhamdulillah. Wa wasafil qalbi min su'il qasdi, yakni bersihnya hati dari jeleknya tujuan, jeleknya niat, wa su'il fahmi anillah, dan bebas dari jeleknya pemahaman tentang Allah Subhanahu wa taala. Siap. Makanya di dalam kaidah dakwahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ini merupakan dakwahnya Rasul, para anbiya, adalah ada dua unsur. Yakni pertama tazkiyah wa tarbiyah. Tazkiyah, pembersihan dahulu, baru tarbiyah, diisi dengan dididik. Nah, bersihkan dulu borok-borok, kemudian diisi. Itu namanya tazkiyah wa tarbiyah. Makanya dakwahnya Rasul yang awal, singkirkan dulu syirik-syirik, takhayul, khurafat dan sebagainya, kerusakan moral dan sebagainya. Nah, didik akidah, akhlak. Ini awal dakwahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, singkirkan syirik, khurafat, takhayul. Nah, itu. Baru setelah itu bersih, siap, turunlah wahyu tentang syariat, perintah salat, perintah zakat, perintah haji, siap. Demikianlah namanya at-tasfiyah wa tarbiyah. Jangan dicampur aduk. Oh, biarlah kesyirikan jalan dulu. Nah, yang penting salat. Ya, percuma, salatnya enggak diterima, wong syiriknya jalan terus. Nah, jangan dibantah-bantah, itu nanti malah bikin orang lari. Loh, gimana? Kalau sekiranya Rasul alaihi salatu wasallam dakwahnya bikin ras, makanya dakwahnya Rasul pun dimusuhi bahkan mayoritas oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Bukan masalah itu mau dimusuhi atau tidak, tapi ini prinsip tasfiyah wa tarbiyah, pembersihan dan yakni tarbiyah. Namun semuanya dengan cara memang hikmah, bukan asal babat gitu saja. Nah, ada hikmah yang dalam dakwah. Dalam keadaan hikmah pun tetap dakwahnya Rasul dimusuhi, dakwahnya Rasul ditolak, dakwahnya Rasul yang diingkari. Nah, itulah resikonya dakwah. Apa kemudian akan menjadi ukuran kalau dakwah itu berhasil, semua orang menerima? Kalau itu ukuran berarti dakwahnya Rasul tidak berhasil. Nah, dan bukanlah banyaknya pengikut. Kalau banyaknya pengikut, ya berarti dakwahnya Rasul di pertama awal-awal berarti nggak berhasil. Nah, bahkan di antara para nabi pun ada yang punya 1-2 pengikut, bahkan ada yang nggak punya pengikut. Alhamdulillah. Nah, ini yang bisa kita sampaikan, insyaallah. Semoga bermanfaat. Ini kalau kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, semoga Allah Taala memberikan nasihat kepada kita petunjuk dan taufiknya. Kita akhiri